Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan, saya Arvin Daviska Puspa dengan NIM G701210005. Saya Aswamarini Fadila dengan NIM G701211034. Saya Novita Sari, NIM G701211030. Dan saya Feren Claudia dengan NIM G701211093. Kali ini kami akan memperkenalkan Seputar Apotik Zoya. Mulai dari awal pendirian hingga saat ini. Apotek Zoya didirikan pada tanggal 8 Januari pada tahun 2019 oleh apoteker Siti Kholida dengan modal 200 juta. Alasan sebenarnya kenapa pendiri apotik mendirikan sebuah apotik, yaitu pada awalnya sebenarnya apoteker Siti Kholida ingin bekerja di PBF. Namun setelah bekerja di PBF, apoteker Siti Kholida merasa bahwa tidak mempunyai cukup waktu luang sehingga memutuskan untuk mendirikan apotik. Nah, kemudian bagaimana cara pengurusan izin apotik? Pada saat ini Dinas Kesehatan sudah menyiapkan satu website yang dapat diakses oleh apoteker yang ingin mendirikan suatu apotik. Nah, kemudian untuk rekrutmen tenaga kerja. Nah, Apotek Zoya memanfaatkan media sosial untuk rekrutmen tenaga kerja. Apotek Zoya sudah mempunyai 8 tenaga kerja. 4 tenaga kerja bekerja di Apotek Zoya di RM Marta Dinata dan 4-nya lagi bekerja di Jalan Dewi Sartika. Kemudian untuk aspek manajemen. Nah, di Apotek Zoya, apoteker penanggung jawab membagi asisten apotekernya berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga setiap asisten apoteker mempunyai tugas masing-masing yang harus dikerjakan. Ada yang bekerja di bagian pelayanan, ada yang bekerja di bagian pesanan obat, dan lain sebagainya. Untuk visi misi dan program kerja, Apotek Zoya tidak mempunyai visi misi atau program kerja yang spesifik, tetapi menurut apoteker Siti Kholida, seorang apoteker tidak boleh melupakan aspek kemanusiaan dalam berbisnis. Oleh karena itu, Apotek Zoya seringkali memberikan pemeriksaan gratis, dan di Apotek Zoya ini terdapat SOP atau standar operasional yang harus dilaksanakan dengan baik oleh tenaga kerja, yaitu SOP penyerahan obat, SOP penerimaan obat, dan SOP pelayanan pada pasien. Kemudian untuk bentuk dan tata letak bangunan, Apotek Zoya sendiri ini sudah mempunyai izin mendirikan bangunan dan merupakan bangunan yang permanen. Apotek Zoya ini terdapat wastafel, toilet atau WC, dan di dalam apotik harus ada ruang penyimpanan, ruang resep, dan ruang racik, serta kulkas untuk obat suhu dingin. Ruang pelayanan harus ada di bagian depan apotik, sedangkan bagian samping apotik dibuat sebagai penerimaan obat. Dan di bagian dalam apotik terdapat beberapa ruang yang disekat, yaitu sebagai ruang peracikan dan penyimpanan obat, serta terdapat gudang penyimpanan. Dan untuk jenis-jenis produk yang dijual, di Apotek Zoya menjual obat-obatan generik, obat paten, obat kimia, obat herbal, alat-alat kesehatan, vitamin, dan juga menyediakan pemeriksaan kesehatan. Teknis sendiri, yang pertama bentuk badan usaha. Nah, Apotek Zoya ini pada awalnya memiliki bentuk usaha perseroan, tapi sekarang sudah menjadi CV karena sudah memiliki cabang, yakni di Jalan Dewi Sartika. Terus untuk struktur organisasinya dari 1 orang PSA dan juga beberapa asisten apoteker. Pasarnya bentuk pasar saingan yang sempurna. Terus potensi pasar yaitu omset per bulannya rata-rata 300 juta per apotiknya. Terus target pasarnya yaitu semua individu, korporasi, dan juga reseller. Nah, lanjutnya untuk aspek keuangan, sumber dananya itu berasal dari dana pribadi awalnya yang digunakan untuk membeli barang dan juga sebagai modal untuk Apotek Zoya sendiri. Penilaian analisis keuangan, Apotek Zoya ini dia menggunakan payback period atau pembayaran yang dilakukan setelah barang atau obat ini datang dan baru akan dibayarkan setelah 12 hari obat tersebut sampai. Lokasi dari Apotek Zoya sendiri itu berdasarkan pada populasi pasar yang terbilang ramai karena terdapat perumahan, kampus, dan kegiatan sosial yang terjadi di wilayah tersebut, serta akses untuk apotik yang cukup bisa dijangkau karena terdapat di pinggir jalan. Dan untuk desain bangunan, Apotek Zoya ini memiliki bentuk bangunan persegi panjang. Bagian depan digunakan sebagai tempat penjualan dan pelayanan kefarmasian hingga tempat tunggu dan kursi, serta bagian belakang itu terdapat sekat-sekat untuk dijadikan ruang peracikan obat, ruang penyimpanan, toilet, dan juga ruang ibadah, papan pengenal apotik, dan juga pencahayaan bangunan yang baik. Prasarana yang dimiliki oleh Apotek Zoya seperti ada ruang penjualan, lemari pendinginan, tempat penyimpanan obat dan non-obat, komputer dan sistem informasi, serta ada juga peralatan pengukuran dan penimbangan seperti ukur untuk tekanan darah, termometer, dan timbangan badan, serta ada juga ruang peracikan, ruang ibadah, wastafel dan toilet, serta ada juga ruang tunggu. Jika dilihat
berdasarkan faktor internal dan juga eksternal, untuk faktor internal sendiri, Apotik Zoya ini sudah dapat dikatakan sebagai apotik yang berhasil. Dari segi manajemen, apotik ini memiliki manajemen tenaga kerja yang baik, terorganisir, begitu pula dengan manajemen persediaan dan juga manajemen keuangannya. Nah, kalau dilihat dari faktor eksternalnya, Apotik Zoya ini juga sudah cukup bisa dikatakan sebagai apotik yang berhasil. Salah satu contohnya itu dengan melihat meskipun banyaknya apotik-apotik pesaing yang berada di sekitar Apotik Zoya, tetapi Apotik Zoya ini dia mampu bersaing dengan menawarkan harga-harga yang kompetitif dan stok obat yang lebih lengkap. Yaitu mengenai evaluasi kinerja dari pelayanan di Apotik Zoya. Untuk evaluasi kinerja pelayanan di Apotik Zoya, kita menggunakan metode SafeQuel dengan memberikan kuesioner yang berisi 20 pertanyaan yang terbagi menjadi 5 dimensi. Dimensi pertama yaitu ada kehandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan juga fasilitas berwujud. Nah, 20 pertanyaan tersebut terbagi menjadi 2 poin, yaitu persepsi dan juga kenyataan. Di skala tersebut kita mengukurnya berdasarkan poin yang terbagi menjadi 5 poin. Hasil yang didapatkan berdasarkan kuesioner dapat dikelola dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode IKP atau Indeks Kepuasan Pelanggan, yang kedua itu adalah GAP, dan yang ketiga itu adalah IPA. Metode IKP ditentukan berdasarkan persepsi. Hasil yang didapatkan dari perhitungan IKP pada dimensi kehandalan yaitu 82,5% yang artinya sangat puas, kemudian ketanggapan 79,75% yang artinya puas, kemudian keyakinan dengan skor 83,30% yang artinya juga sangat puas, kemudian empati dengan 82% yang hasilnya sangat puas, dan fasilitas berwujud 82,75% yang artinya sangat puas. Yang kedua yaitu metode dengan menggunakan GAP, di mana GAP itu berfungsi untuk mengetahui selisih antara persepsi dan harapan. Dengan menggunakan metode GAP, maka dapat diketahui kualitas pelayanan dari Apotik Zoya berdasarkan 5 bidang, baik dari kehandalan, ketanggapan, fasilitas berwujud, empati, dan juga keyakinan, bernilai GAP negatif, yang artinya bahwa layanan yang diberikan oleh Apotik Zoya masih tidak berkualitas. Kinerja pelayanan di Apotik Zoya dapat digunakan metode IPA, di mana metode IPA ini dilihat berdasarkan kenyataan dan juga harapan yang terdapat dalam pembagian diagram. Secara garis besar, hasil dengan metode IPA dari pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan, banyak pertanyaan yang berada pada kuadran 4 dan juga ada pada kuadran 2. Nah, pada pertanyaan di kuadran 4 itu di mana kenyataannya tinggi dan juga harapannya tinggi, artinya layanan yang diberikan sudah cukup memuaskan. Sedangkan pada kuadran 2 yang masuk ke dalam prioritas rendah, dalam beberapa pertanyaan tersebut masih boleh dilakukan peningkatan kembali, karena sejujurnya dalam harapannya pasien tidak terlalu tinggi dan juga kenyataan yang didapatkan juga tidak terlalu tinggi. Materi selanjutnya itu materi ketiga merupakan evaluasi kinerja Apotik 2, yang mana pada materi ini akan mendeskripsikan mengenai tentang keluhan-keluhan yang diberikan oleh konsumen terhadap apotik dan bagaimana cara apoteker untuk menanggulanginya. Beberapa keluhan yang terbagi menjadi keluhan biasa atau common complaint dan keluhan berbahaya atau critical complaint. Nah, untuk keluhan biasa biasanya ini berikan selama pelayanan seorang farmasis kepada konsumen di apotik atau selama pemberian obat dari farmasisnya ke konsumen. Dimana keluhannya ini berupa yang pertama, biasanya terdapat petugas yang kadang-kadang ini kurang senyum atau kurang ramah. Ini didapatkan dari keluhan dari pelanggan tetap yang biasanya datang kedua kali atau ketiga kali. Cara apoteker menangani keluhan tersebut yang pertama adalah tentu saja dengan memperbaiki jenis pelayanan yang lebih baik yang akan diberikan kepada konsumen. Yang kedua, apoteker penanggung jawab wajib untuk memberikan pengawasan lebih terhadap karyawan untuk menunjang pelayanan yang diberikan agar lebih efektif. Dan yang paling penting yaitu apoteker penanggung jawab wajib melakukan evaluasi kepada setiap karyawan sekaligus memberikan arahan-arahan tentang pelayanan yang lebih baik. Kedua yaitu biasanya terdapat barang atau obat yang dicari oleh konsumen itu tidak terdapat di Apotik Zoya, atau barang atau obat yang kurang lengkap. Nah, cara apoteker untuk menanganinya, pada dasarnya apoteker harus berjiwa profesional. Misalnya pasien yang sudah alami hipertensi atau butuh obat setiap harinya, itu perlu diusahakan untuk diberikan obat. Kalaupun solusinya harus meminjam obat di apotik lain, terutama untuk pasien yang BPJS. Kedua, apoteker akan memberikan alternatif kepada konsumen, misal dengan mengganti obat paten menjadi generik atau generik menjadi paten. Akhir dan yang tidak kalah penting adalah dari keluhan ini dapat kita jadikan evaluasi untuk pemenuhan stok obat ke depannya. Setelah keluhan biasa, ada keluhan berbahaya atau critical complaint, di mana keluhan ini biasanya diberikan dari konsumen ke apotik ataupun apoteker penanggung jawab itu setelah pulang atau setelah membeli obat. Jadi biasanya keluhannya disampaikan melalui sosial media seperti WhatsApp ataupun Instagram. Adapun cara apoteker untuk menanganinya, yang pertama adalah
perlunya mengecek obat yang diberikan dari distributor. Terus yang kedua adalah mengecek obat sebelum diserahkan kepada konsumen.